La Gazzetta dello Sport menganalisis kemenangan besar Inter di Munchen pada leg pertama perempat final Liga Champions. Semifinal belum di tangan, di San Siro akan terjadi pertempuran, tetapi bayangkan dengan semangat apa Inter meninggalkan Tardini pada Sabtu lalu. Dalam 2 hari, mereka melihat Napoli terhenti di -3 dan mengamankan peluang besar untuk lolos ke semifinal Liga Champions. Dengan kepercayaan diri yang semakin tinggi, Nerazzurri meninggalkan Munchen untuk mengejar 3 kepuasan besar musim ini. La Gazzetta menegaskan bahwa tadi malam bukanlah Inter yang sempat disusul oleh Parma. Dan Inzaghi membuat keputusan tepat. Barella yang luar biasa memulai gelombang baru, Carlos Augusto kembali memberikan assist dari kiri, dan Fratesi yang berlari mencetak gol kemenangan sebelum mengangkat hatinya ke langit untuk mengenang neneknya yang baru saja meninggal. Di San Siro akan ada pertempuran lain, tantangan berat menanti, tetapi matahari semifinal kini semakin dekat, tulis laporan tersebut. Inter di kancah Eropa sangat berbeda dengan tim yang baru-baru ini tampil di Liga melawan Parma. Seperti perumpamaan yang muncul di Tuttosport hari ini, mereka adalah tembok pertahanan yang kokoh dan memiliki kecepatan layaknya tim estafet 4x100 Italia di Olimpiade Tokyo saat melakukan serangan balik. Perjalanan masih panjang, demikian menurut laporan harian tersebut, tetapi ada dasar yang kuat. Hal itu terlihat dari fokus yang mereka tunjukkan dalam 20 menit pertama saat Olise mengancam, bagaimana Carlos Augusto menggantikan Di Marco dengan baik, serta dari keputusan Bayern yang justru merugikan diri sendiri, Harry Kane tampil buruk, sementara Vincent Kompany memulai laga tanpa Muller. Meski begitu, raksasa Jerman yang harus menghadapi banyak absensi tetap memiliki kekuatan finansial 2 kali lipat lebih besar, memungkinkan mereka untuk memasukkan pemain seperti Muller dan Gnabry dari bangku cadangan. Di San Siro, kemungkinan besar strategi yang sama akan diterapkan, dengan Inter menyerahkan penguasaan bola kepada lawan dan mengandalkan serangan balik di ruang terbuka. Namun, sebelum memikirkan itu, fokus mereka kini kembali ke Serie A. Sabtu pukul 18 di San Siro, Inter akan menghadapi Cagliari, sementara pagi ini mereka baru bisa mendarat kembali di Italia akibat penutupan bandara di Munchen. Penyerang tajam, bek pertama, kapten, dan pemimpin sejati. Itulah sederet atribut yang diberikan Tuttosport kepada Lautaro Martinez pagi ini. Pemain Argentina itu dengan jelas memenangkan duel pribadinya melawan Harry Kane, tampil luar biasa dengan mencetak gol indah, bertarung di setiap duel, menekan lawan, dan membuat Kim mengalami malam yang sulit. Gol tersebut menjadi yang ke-19 bagi Lautaro dalam 41 pertandingan musim ini, termasuk 7 gol dalam 10 laga Liga Champions. Terakhir kali seorang pemain Inter mencetak setidaknya angka tersebut di kompetisi ini adalah Samuel Eto'o pada musim 2010-2011, dengan 8 gol. Lautaro kini juga telah menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa Inter di Liga Champions, dengan total 19 gol dalam 54 pertandingan, dan ia masih berpeluang menambah catatannya hingga akhir musim. Setelah kebahagiaan besar tadi malam yang diraih di markas Bayern Munchen, Inter asuhan Simone Inzaghi sudah kembali bekerja. Seperti yang dilaporkan oleh Sky Sport, tim Nerazzurri telah berkumpul lagi hari ini di Appiano Gentile, di mana pagi ini mereka menjalani sesi latihan ringan. Federico Di Marco masih berlatih terpisah, tetapi diperkirakan akan kembali berlatih sebagian bersama tim besok. Sesi pemulihan klasik pasca pertandingan, untuk lebih jelasnya. Mulai besok, pelatih asal Piacenza itu akan memulai persiapan untuk laga Sabtu sore melawan Cagliari. AIA, Asosiasi Wasit Italia, telah mengumumkan daftar wasit yang akan memimpin pertandingan pekan ke-32 Serie A yang dijadwalkan akhir pekan ini. Untuk laga Inter Cagliari yang akan berlangsung pada Sabtu, 12 April pukul 18 waktu setempat, wasit yang ditunjuk adalah Marco Di Bello dari Brindisi. Ia akan dibantu oleh asisten wasit Berti dan Ceconi, sementara Prenzoni bertindak sebagai wasit keempat. Di ruang VAR, Daniel Civi akan bertugas dengan bantuan Paterna. Pertandingan luar biasa dari Lautaro Martinez. Seperti yang ditulis oleh La Gazzetta dello Sport hari ini, pemain Argentina itu benar-benar adalah Inter. Dia mewakili klub dalam segala hal. Seorang pemimpin sejati, yang sekali lagi membuktikannya dalam pertandingan kemarin, dan bukan hanya karena gol yang membuka skor setelah assist dari rekannya, Marcus Thuram. Pada akhirnya, Lautaro dan Thuram telah berkontribusi dalam 22 gol masing-masing musim ini. Lautaro dengan 19 gol dan 3 assist, sementara Thuram mencetak 15 gol dan 5 assist, tulis Gazzetta.
Setelah mendominasi Serie A di musim kejayaan bintang ke-20 Inter, inilah yang diharapkan dari Lautaro. Bersinar di panggung Eropa, mencetak gol di malam-malam besar Liga Champions. Gol kemarin adalah yang ketujuh. Hanya satu lagi yang dibutuhkan untuk menyamai rekor Nerazzurri dalam satu musim Liga Champions milik Samuel Eto'o yang mencetak 8 gol di musim 2010-2011 pasca treble. Secara keseluruhan, Lautaro kini telah mencetak 22 gol untuk Inter di semua kompetisi Eropa, sejajar dengan legenda Roberto Boninsegna, hanya tertinggal dari Alessandro Spillo Altobelli yang mencatatkan 35 gol. Lanjut laporan tersebut. Namun, Lautaro lebih dari sekadar gol. Dia adalah pengorbanan, teladan, dan kepemimpinan. Singkatnya, dia adalah Inter. 6 pemain Inter berisiko mendapat skorsing untuk kemungkinan semifinal Liga Champions yang akan dimainkan pekan depan, saat Nerazzurri menghadapi Bayern Munich dalam laga perempat final leg kedua di San Siro. Dalam daftar pemain yang terancam skorsing, terdapat nama Lautaro Martinez, yang kini dalam masa akumulasi kartu kuning setelah mendapat kartu dalam laga kemarin. Selain itu, ada juga Nicolo Barella, Alessandro Bastoni, serta pelatih Simone Inzaghi. Henrikh Mkhitaryan, Denzel Dumfries, dan Benjamin Pavard melengkapi daftar pemain yang harus berhati-hati dalam pertandingan nanti. Jika mereka berhasil menghindari kartu kuning pada hari Rabu, status akumulasi mereka akan dihapus di babak berikutnya, karena semua kartu kuning akan direset setelah perempat final. Namun, jika mereka menerima kartu kuning, mereka tetap akan absen di pertandingan semifinal. Penentu kemenangan. Davide Fratesi kembali melakukan apa yang paling ia kuasai, mencetak gol di momen penting, saat tim paling membutuhkannya. Ia sudah sering melakukannya musim lalu, mencetak gol melawan Milan dalam derby pertamanya, serta melawan Verona dan Udinese dalam laga-laga krusial. Kini, ia kembali menjadi sosok kunci, terutama dalam beberapa pekan terakhir. La Gazzetta dello Sport mengungkapkan sebuah kisah emosional di balik golnya. Dalam malam magis di Munich ini, di antara harapan dan ketegangan, Davide Fratesi melepaskan ledakan emosi, kenangan, air mata, duka, dan kebahagiaan. Saat ia menyambut umpan silang Carlos Augusto dan menciptakan akhir yang paling dramatis bagi Inter, ia melepas kaosnya dan menatap ke langit dengan mata berkaca-kaca, mengenang nenek tercintanya yang telah berpulang 6 hari lalu. Sang pahlawan di Munich memiliki ikatan yang sangat spesial dengan neneknya, tempatnya berbagi rahasia dan kenangan masa kecil. Itulah mengapa kepergiannya sangat dirasakan. Nenek Stefania meninggal pada Jumat pagi, membuat Fratesi absen dari latihan karena ia tak bisa tidur semalaman. Namun, ia tetap hadir di laga Parma. Ia hanya menunggu momen yang tepat untuk mempersembahkan gol untuknya, dan laga besar ini menjadi panggung sempurna. Stefania selalu berkata, "Bersenang-senanglah untukku dan untuk dirimu sendiri." Dan kemarin Fratesi benar-benar mewujudkan kata-kata itu. Masuk menggantikan Mkhitaryan, melihat Bayer menyamakan kedudukan dan hampir membalikan keadaan. Namun ia tetap bermain dengan semangat dan menikmati setiap momen spesial itu. Energinya akan terus dibutuhkan di laga-laga mendatang, terutama dengan jadwal padat dan absennya Zielinski. Dan perannya akan semakin krusial. Esteban Cambiaso menyaksikan langsung dari pinggir lapangan kemenangan Inter di markas Bayern Munich. Usai pertandingan, legenda berjuluk cucu itu memuji ketahanan Nerazzurri dalam menghadapi tekanan dari tim tuan rumah. Di saat-saat sulit, sebuah tim harus kembali kepada kepastian mereka. Kadang itu adalah para pemimpin di lapangan yang bisa diandalkan untuk menguasai bola. Di lain waktu, itu adalah mekanisme permainan yang sudah tertanam dalam tim, ujar Cambiaso. Ia juga menyoroti kecerdasan Marcus Thuram dalam proses gol pertama Inter. Pemain lain mungkin akan langsung menembak, meskipun dalam posisi kurang seimbang. Tapi Thuram merasakan kehadiran Lautaro di belakangnya dan dengan penuh keyakinan memberikan bola kepadanya. Sebuah keputusan yang luar biasa, tambahnya. Cambiaso pun memberikan apresiasi besar kepada Simone Inzaghi. Jika harus menyebut siapa yang terbaik di lapangan, saya akan mengatakan Inzaghi. Jika semua pemain yang masuk bermain dengan baik, jika Carlos Augusto bisa menggantikan Di Marco dan tampil luar biasa, itu berarti ada seseorang yang tahu bagaimana bekerja dengan mereka. Jika harus memilih satu pemain, saya akan mengatakan Mkhitaryan, karena di momen sulit, dia membawa ketenangan bagi tim. Sebuah pencapaian khas Italia. Dalam arti, kemenangan ini diraih dengan kerja keras, pengorbanan, pertahanan yang kokoh,
serta serangan balik yang cepat dan mematikan. Tentu saja, dalam kemenangan Inter di Munich ini ada sesuatu dari masa lalu kita, saya tidak bisa menyangkalnya. Namun, saya harus memberikan selamat kepada Nerazzurri yang telah memberikan segalanya untuk mencapai hasil yang menurut saya sangat pantas, ujar Arrigo Sacchi dalam La Gazzetta dello Sport, mengomentari kemenangan 2-1 Inter atas Bayern. Saya melihat sebuah tim yang penuh pengorbanan di bawah asuhan Simone Inzaghi. Sebuah tim yang tahu persis apa yang ingin dilakukan dan berhasil mewujudkannya. Saya pribadi lebih menyukai permainan yang lebih ofensif, dengan tekanan tinggi pada lawan. Namun, kita juga harus mempertimbangkan kekuatan lawan dan menyesuaikan strategi sesuai dengan kondisi di lapangan, jelas Sacchi. Inter telah menunjukkan struktur permainan yang sangat solid. Tentu, tim bisa menyesuaikan garis pertahanan, apakah lebih tinggi atau lebih rendah, tetapi yang terpenting adalah memiliki fondasi yang kuat sebagai dasar dari keseluruhan strategi. Setelah Bayern menyamakan kedudukan, banyak yang mungkin mengira Inter akan bertahan untuk menjaga hasil imbang. Namun, yang saya lihat justru sebaliknya, mereka maju dan membangun serangan untuk mencetak gol kedua. Ini menunjukkan bahwa para pemain Inter tidak kekurangan keberanian maupun ide-ide brilian, lanjut mantan pelatih timnas Italia itu. Kemenangan di Liga Champions kini semakin memungkinkan, terutama setelah keberhasilan ini yang semakin meningkatkan kepercayaan diri seluruh tim. Mungkin Inter perlu meningkatkan aspek permainan tertentu, tetapi saya yakin Simone Inzaghi akan bekerja keras untuk itu dalam beberapa hari ke depan, tutup Sacchi. Mantan pelatih Inter Milan, Andrea Stramaccioni, memberikan komentarnya mengenai kemenangan besar Nerazzurri atas Bayern Munchen di Allianz Arena pada leg pertama perempat final Liga Champions. Dalam wawancara dengan La Gazzetta dello Sport, Stramaccioni menyoroti performa luar biasa anak asuh Simone Inzaghi yang tampil solid di laga tersebut. Stramaccioni menyatakan bahwa Inter menunjukkan permainan yang sangat baik, ditandai dengan pertahanan yang kokoh, pemanfaatan peluang yang efektif, serta kemampuan bertahan dalam tekanan. Tim ini kompak, solid, selalu terorganisir, dan mampu melakukan serangan balik dengan kualitas setiap kali ada kesempatan, ujarnya. Salah satu pemain yang mencuri perhatian adalah Lautaro Martinez, yang telah mencetak 7 gol di Liga Champions musim ini. Stramaccioni menilai Lautaro sebagai striker kelas dunia yang mampu memenangkan duel individu melawan Harry Kane. Golnya sangat sulit, dia mengenai bola dengan punggung luar kaki, satu-satunya cara untuk mengarahkannya ke tiang jauh, tambahnya. Nicolo Barella juga mendapatkan pujian khusus dari Stramaccioni, yang menyebutnya sebagai gelandang kelas dunia. Inilah jenis pertandingan yang menunjukkan mengapa Barella saat ini dianggap sebagai pemain Inter dengan nilai internasional tertinggi. Ia bermain nyaris sempurna, menggabungkan kerja keras dalam bertahan dengan dukungan serangan yang penuh energi dan kualitas. Meski Bayern sempat menyamakan kedudukan lewat gol Thomas Muller, Davide Fratesi memastikan kemenangan Inter dengan gol krusialnya. Stramaccioni memuji kecepatannya dalam duel dengan Joshua Kimmich. Dia berhasil unggul 10 meter dari salah satu gelandang terbaik dunia, menunjukkan betapa pentingnya dia bagi Inter dan tim nasional Italia. Menurut Stramaccioni, kemenangan ini juga merupakan bukti kepercayaan Simone Inzaghi terhadap strateginya. Ini adalah kemenangan dari keyakinannya pada gaya bermainnya, yang ditunjukkan tanpa rasa takut di panggung besar seperti Allianz Arena. Saya juga mengagumi bagaimana ia membela pemainnya sebelum pertandingan setelah hasil imbang melawan Parma. Ketika ditanya apakah Inter bisa kembali ke Munchen untuk final, Stramaccioni tetap berhati-hati. Saya tidak suka membicarakan final ketika semifinal masih harus diperjuangkan, tetapi Inter telah menunjukkan kepada seluruh Eropa bahwa mereka memiliki semua yang diperlukan untuk mencapainya. Dengan kemenangan ini, Inter selangkah lebih dekat menuju semifinal, tetapi mereka masih harus menghadapi pertarungan sengit di leg kedua di San Siro. Mengomentari pernyataan BP Marotta mengenai rencana Inter di bursa transfer mendatang, Paolo Di Canio, dalam siaran di Sky Sport, menyebut satu nama yang menurutnya cocok untuk Nerazzurri. Marotta telah memberikan gambaran tentang jenis pemain yang mereka cari, pemain muda tapi berpengalaman, serta berkewarganegaraan Italia. Saya pikir ada peluang yang mungkin tidak murah, tetapi bisa menjadi kenyataan dengan strategi yang mereka kuasai. Selain itu, dia juga seorang interista. Saya berbicara tentang Sandro Tonali, seorang pemain yang bisa melakukan segalanya di lini tengah. Bagi Inter, ini akan menjadi investasi untuk tahun-tahun mendatang. Dia baru berusia 24 tahun, sudah berpengalaman di level internasional, dan memiliki keinginan besar untuk kembali.